Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bu Lika dalam pelajaran matematika SMK Kesehatan Terpadu untuk kelas 12 semester 1 semua jurusan. Kali ini adalah bab 1 pertemuan yang ke-1 yaitu statistika. Statistika pelajaran yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian dasar statistik, penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Untuk hari ini materi yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian dasar statistik yaitu datum, data, dan statistika, populasi, dan sampel. Sub yang kedua yaitu mengenai penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar, penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik, yang mana diantaranya adalah terdiri dari diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun, diagram kotak garis, histogram, dan poligon frekuensi, dan yang terakhir adalah ogif. Akan kita bahas hari ini diagram batang dan diagram garis. Pengertian dasar statistika yang terdiri dari datum, data, dan statistika. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan keterangan dari suatu kejadian atau objek yang berupa angka, simbol, atau sifat sebelum mengambil keputusan. Kumpulan keterangan tersebut dinamakan data, sedangkan setiap keterangannya disebut datum. Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Data kuantitatif, bila data yang dikumpulkan berupa angka, contoh, data nilai ulangan matematika siswa kelas 12. Yang kedua, data kualitatif, bila data yang dikumpulkan bukan berupa angka tetapi berupa sifat atau gambaran kualitas dari suatu objek, contoh data bidang studi favorit siswa kelas 12. Dari kumpulan keterangan-keterangan yang berupa angka atau bilangan, ada ukuran-ukuran yang mewakili data tersebut. Ukuran-ukuran ini disebut statistik. Sedangkan ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan disebut statistika. Berdasarkan kebutuhan kepada pengolahan data, statistika dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Statistik deskriptif, yaitu segala informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh. Yang kedua, statistik inferensi, yaitu statistik yang diperoleh dari data yang ada dan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi objek yang lebih besar. Populasi dan sampel. Pada proses pengumpulan data dibutuhkan objek yang sesuai dengan keterangan yang dikumpulkan. Misalkan ingin mengetahui pendapat pelajar SMK di Surabaya mengenai keinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bekerja, atau mengikuti kursus keahlian setelah lulus sekolah. Untuk itu dilakukan jajak pendapat dengan para pelajar SMK yang berdomisili di Surabaya. Pelajar SMK yang berdomisili di Surabaya dalam masalah ini disebut populasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya cukup diambil beberapa pelajar SMK yang dapat mewakili beberapa pelajar SMK di Surabaya. Mewakili dalam jajak pendapat itu disebut sampel. Penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Berikut adalah beberapa contoh penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Perhatikan tabel-tabel berikut ya Nana. Yang pertama itu adalah tabel tentang perguruan tinggi, ya. Dari tahun yang berminat negeri dan swasta. Kalian lihat aja di situ, Bu Lika nggak perlu menyebutkan. Tabel yang kedua adalah tingkat pendidikan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
kalian perhatikan di situ ada D3, S1, S2 dan jumlahnya. Tabel yang ketiga adalah mengenai tinggi badan ya. Frekuensi itu adalah banyaknya gitu ya. Jadi kalian perhatikan tinggi badannya antara 150 sampai 155 dan yang terakhir antara 174 sampai 179. Itu frekuensinya ada berapa terus dijumlah. Lah itu contoh-contoh daripada tabel. Diagram batang yang satu ya. Berikut adalah contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan tabel yang pertama, di situ ada jenis pelanggaran dan jumlah pelanggaran. Jadi pelanggaran di situ ada kehadiran, kerapian, ketertiban dan administrasi beserta banyaknya pelanggarannya dan jumlahnya. Cara menyusun di dalam tabel, perhatikan tabel diagram yang jenis pelanggaran ini dalam penyajiannya kita bikin itu ya garis tegak lurus yaitu vertikal dan horizontal. Yang horizontal itu adalah yang mendatar yaitu kehadiran, kerapian, ketertiban dan administrasi. Sedangkan yang vertikal, yang ke atas itu kalian bisa mengambilnya jaraknya 10-10. Di sini 10-10 ya. 0 sampai 10, 10 sampai 20 sampai dengan jumlah yang diketahui di tabel. Kalian sajikan di situ, kalian bentuk dengan diagram batangnya. Boleh disajikan dalam bentuk diagram batang yang kedua. Contohnya seperti ini. Contoh yang ketiga bentuk diagram batangnya boleh seperti ini ya. Jadi kalian tulis di situ kan ada D3, S1 dan S2. Jadi banyaknya anak laki-laki dan perempuannya boleh kalian diagram batangnya boleh ditulis yang laki-laki dikasih warna apa, yang perempuan dikasih warna apa. Penyajiannya seperti contoh ini. Kedua, diagram garis. Berikut adalah contoh penyajian data dalam bentuk diagram garis. Perhatikan ini penjualan unit ya. Jadi dari tahun 2001 sampai tahun 2005. Perhatikan tabel ini. Cara penyajiannya dalam bentuk diagram garis seperti ini ya. Kalian bisa melihat dalam tabel di situ ada yang mendatar itu tahunnya, yang tegak lurus ya, yang ke atas itu banyaknya penjualan. Jadi kalian boleh ngasih titik-titik terus titik itu dihubungkan dengan garis. Seperti itu ya Nana. Berikut contoh untuk diagram garis yang kedua. Cara penyajiannya seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian memberikan titik-titik ya, banyaknya siswa. Setelah itu hubungkan antara titik yang satu dengan titik yang lainnya dengan menggunakan garis. Penjelasan yang sudah Bulika terangkan, sekarang kita menginjak ke latihan soal. Jadi di sini ada latihan soal. Buatlah diagram batang dan diagram garis dari tabel-tabel berikut. Jadi kalian bikin dari tabel ini untuk diagram batang dan diagram garisnya. Sampai di sini tidak ada yang perlu ditanyakan. Kalau kalian kurang jelas, kalian boleh japri Bulika ya. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.